Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari FRI 006 akan memaparkan final report dari Praktikum Integrasi Perencanaan Bisnis dan Fasilitas Industri. Dengan saya, Muhammad Diponegoro Stropawiro, Saya Zarina Anggreni Kembaran. Dan saya Nungsi Sukmawati. dan kami akan memulai materi pertama pada Praktikum Tekmi. Baik, pertama ada gambaran bisnis. Jadi kami, Sivinakula, adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi botol minum bernama Portable Mixer Bottle. Produk kami dapat dilihat pada foto di sebelah kiri. Jadi Portable Mixer Bottle merupakan botol pengaduk minuman yang berfungsi untuk mencampur dan melarutkan minuman secara cepat dan merata dan memberikan tekstur yang lebih halus. Produk kami ini beroperasi menggunakan whisk pemutar yang ada pada tutup botol. Dan portable mixer bottle memiliki dimensi terbesar yaitu 8 cm yang ada pada leher botol, dimensi terkecilnya 6 cm yang ada pada alas botol, dengan tinggi botol yaitu 20 cm dan terdiri dari 8 part, yaitu ada badan botol, tutup botol, handle botol, mesin, whisk, safety lock, dan o-ring. Kemudian ada analisis STP dan marketing. Untuk analisis STP, yang pertama ada segmenting, yaitu ada geografis. Jadi produk kami didistribusikan ke wilayah Provinsi Jawa Barat karena wilayah ini mempunyai paling banyak UMKM minuman kekinian. Kemudian ada demografis. Produk kami ini dikhususkan untuk UMKM di bidang minuman. Kalau secara psikografis, portable mixer bottle cocok bagi UMKM dengan penjualan yang tinggi karena dapat mempersingkat waktu pembuatan minuman. Untuk behaviornya sendiri, kami Sivinakula mempunyai tingkat volume produksi yang tinggi sehingga kami berfokus pada kemitraan household, store, dan kitchen store karena kami bertujuan memudahkan pembeli ketika ingin membeli produk kami dan mudah dicari. Kemudian untuk targetingnya, Sivinakula sendiri tidak melakukan targeting pasar untuk memasarkan produknya, karena produk kami dapat digunakan untuk seluruh UMKM minuman maupun secara individu. Sementara untuk positioning-nya, kami mempunyai tagline, The New Way for Living, yang merepresentasikan kemudahan penggunaan produk pada penggunanya. Kemudian ada marketing mix, yang pertama ada produk. Jadi portable mixer bottle ini merupakan botol pengaduk minuman yang dapat mencampur dan melarutkan minuman dengan cepat dan memberi tekstur yang lebih halus. Untuk place-nya, kami mempunyai gudang penyimpanan, yaitu berada di Perum Kopti, Kota Bandung. Untuk harganya, kami menjual produk kami seharga 200.000, dan untuk promotion yang kami lakukan ada dua, yaitu menggunakan website Sivinakula dan menggunakan Facebook Ads. Kemudian ada strategi dan rencana pemasaran. Di sini terdapat cost marketing estimation analysis. Di sini dapat dilihat kami menggunakan dua media untuk melakukan pemasaran, yaitu Facebook Ads dan website. Kami menggunakan Facebook Ads karena jumlah pengguna Facebook semakin tahunnya semakin meningkat, dan aplikasi ini digunakan untuk semua kalangan masyarakat, yaitu menengah ke bawah dan menengah ke atas. Untuk Facebook Ads, kami melakukan 52 kali pengiklanan dalam 1 tahun dengan total cost-nya 520.000. Sementara untuk website, dalam 1 kali pembuatan dibutuhkan biaya 3.500.000, sehingga total cost-nya 4.020.000. Kemudian terdapat asumsi kenaikan biaya untuk melakukan pemasaran, yaitu sebesar 22% setiap tahunnya. Sehingga total biaya untuk melakukan pemasaran pada tahun 2026 yaitu 4.351.000. Kemudian ada marketing breakdown analysis. Di sini yang pertama ada potential market, yaitu produk ini dapat dibeli oleh siapapun yang membutuhkan alat pengaduk portable, serbaguna, dan praktis. Untuk target marketnya, produk kami ini ditujukan lebih spesifiknya itu untuk UMKM yang menyajikan minuman. Sementara available marketnya, produk ini ditawarkan pada orang-orang yang menyukai hidangan minuman dan pengolahan minuman yang praktis. Kemudian yang terakhir ada level of competition. Sivinakula sendiri berada pada pasar persaingan oligopoli, dapat dilihat dari cirinya ada 3. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan homogen, artinya perusahaan kami hanya memproduksi satu jenis produk yang sama.
Kemudian ciri kedua itu sensitivitas perubahan harga, yang artinya perubahan harga pada perusahaan kami sangat bergantung oleh perubahan harga yang ada di pasar. Dan ciri yang ketiga yaitu membutuhkan promosi yang besar-besaran, karena produk ini mempunyai banyak produk yang serupa, sehingga kami membutuhkan promosi untuk menarik hati masyarakat. Dan berikutnya merupakan perencanaan produksi. Pada perencanaan produksi, kami mempunyai perkiraan demand sebanyak 7.768 dengan kenaikan sales target sebesar 0,10% setiap tahunnya. Sehingga berikut merupakan proyeksi jumlah demand pada sales target based on field survey hingga tahun 2027. Dan berikut merupakan production volume yang diproyeksikan hingga tahun 2027 berdasarkan demand plus allowance 1% dan kenaikan sebesar 0,3% pada produk volumenya. Dan berikutnya merupakan perencanaan SDM. Pada perencanaan sumber daya manusia, terdapat organization structure pada rekrutasi pertama dan juga position pada rekrutasi pertama. Adapun yang dibutuhkan pada perusahaan ini yaitu 1 orang HRD, 1 orang staf keuangan, 1 orang operator produksi, dan 1 orang sales and marketing staff. Dan berikut merupakan organization structure setelah adanya rekrutasi. Dan berikut merupakan posisi setelah adanya rekrutasi, di mana total pegawai yang dibutuhkan sebanyak 30 karyawan. Berikutnya merupakan proyeksi keuangan. Pada proyeksi keuangan terdapat production and operational cost dalam perkiraan selama 5 tahun. Dan berikut merupakan proyeksi selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2026, yaitu terdapat total production and operational cost sebanyak 2.546,900 juta rupiah. Dan factory and building rent prices-nya yaitu 96.154 untuk meter perseginya. Berikutnya ada fund requirement, yaitu berupa fixed investment, working capital, initiation seed cost, dan juga trademark cost sejumlah 978,500 juta rupiah. Dan juga untuk source of fund-nya, kami mengakumulasikan 80% dari ekuitas pemilik dan 20%-nya dari pinjaman bank. Berikutnya merupakan attribute of installment calculation. Dengan total pinjaman sebesar 195.700 juta rupiah dengan jumlah bunga sebesar 8% yang dibayarkan selama 60 bulan. Dan berikut merupakan installment calculation setiap tahunnya, di mana pada tahun kelima itu hutang sudah lunas. Dan untuk total installment-nya, setiap tahun wajib dibayarkan 47,60 juta rupiah. Dan berikut merupakan perkiraan cicilan biaya hutang selama 60 bulan. Dan berikut merupakan harga pokok produksi dengan proyeksi selama 5 tahun hingga tahun 2026. Adapun komponennya berupa total direct cost dan juga total overhead cost. Sehingga untuk mendapatkan selling cost per produknya itu adalah HPP ditambah dengan persenan profit yang didapatkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 40%, 42%, hingga pada tahun 2026 yaitu 47%. Dan berikut merupakan profit loss yang didapatkan dari income, cost of goods sold, cost of goods manufacturing, direct cost, factory overhead cost, dan juga pada operational cost. Sehingga pada earning after interest and tax atau pendapatan setelah pajak dan setelah bunga itu sebagai berikut. Hingga ke tahun 2026 yaitu sebesar 780 juta rupiah. Dan berikut merupakan cash flow selama operasional perusahaan yang terdiri dari estimated cash inflow dan estimated cash outflow. Sehingga didapatkan total saldo
sebagai berikut hingga tahun 2026. Dan berikutnya merupakan balance sheet di mana pada lembar neraca ini memastikan bahwa jumlah aset itu sebanding dengan liabilitas dan juga ekuitas kepemilikan. Pada lembar neraca ini kita dapat mengatakan bahwa neraca dalam keadaan balance sehingga antara aset, liabilitas dan ekuitas itu seimbang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang NPV atau Net Present Value dan Payback Period. Berdasarkan perhitungan NPV, dapat disimpulkan bahwa si Vinakula layak untuk menjalankan bisnisnya, karena estimasi dari cash flow di masa yang akan datang yang ditunjukkan oleh nilai NPV pada tahun 2026 yaitu sebesar Rp1.266.472.000 dengan payback period selama 2,72 tahun dan nilai BEP sebesar 0,7. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang IRR. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah didapatkan, si Vinakula juga layak dan bisa menjalankan bisnisnya karena nilai IRR perusahaan lebih besar daripada nilai MARR, yaitu sebesar 40,99%. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang BCR atau Benefit Cost Ratio. Jadi sebuah perusahaan itu dianggap layak untuk menjalankan bisnisnya jika nilai BCR yang didapatkan lebih besar daripada 1. Berdasarkan hasil perhitungan BCR, si Vinakula memperoleh nilai BCR sebesar 1,19, yang artinya bisnis atau proyek yang sedang dijalankan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berikut merupakan income statement raw material dengan persentase 35%. Lalu selanjutnya ini merupakan income statement raw material dengan persentase 36%. Lalu di sini ada raw material sensitivitas, di mana raw material sensitivitas ini persentasenya sama dengan yang sebelumnya, yaitu 35% dan juga 36%. Lalu di sini ada interpolasi raw material sensitivity. Berdasarkan analisis sensitivitas yang ditunjukkan untuk raw material, si Vinakula akan mendapatkan kenaikan atau peningkatan sensitivitas sebesar 35,55%. Berikut merupakan kalkulasi harga jual produk dengan persentase 7%. Lalu selanjutnya ada income statement selling price dengan persentase yang sama, yaitu 7%. Lalu yang kedua ini ada kalkulasi harga jual produk dengan persentase 8%. Lalu yang terakhir yaitu income statement selling price 8%. Sebelum masuk ke selling price sensitivitas. Jadi selling price sensitivitas ini memiliki persentase yang sama, yaitu 7% dan 8%. Lalu yang terakhir merupakan interpolasi selling price sensitivity. Berdasarkan analisis sensitivitas yang ditunjukkan untuk selling price atau penjualan produk, si Vinakula akan mendapatkan penurunan sensitivitas sebesar 7,96%. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan persentase PFT. Baik, yang pertama ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Di sini dapat lihat jarak dari supplier ke si Vinakula A, yaitu jarak terdekatnya oleh Indah Jaya Teknik 1,3 km. Untuk supplier ke si Vinakula B, yang terdekatnya yaitu Indah Jaya Teknik dengan jarak 14,2 km. Sementara supplier ke si Vinakula C, jarak terdekatnya yaitu pada Indah Jaya Teknik dengan jarak 1,3 km. Kemudian ada pemilihan lokasi dengan factor rating. Di sini terdapat 3 alternatif, ada si Vinakula A, B, dan C. Untuk A,
Alamatnya ada di Banjaran, Jawa Barat, dengan UMK-nya 3.742.000, harga sewa tanahnya itu 120 juta dengan area tanah yaitu 1.000 meter persegi. Untuk si Vinakula B, alamatnya di Raya Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan UMK-nya yaitu 3.241.000, dan harga sewanya itu 150 juta, dan area tanahnya yaitu 1.200 meter persegi. Untuk alternatif yang ketiga, yaitu ada di Perum Kopti, Kota Bandung, dengan UMK-nya 3.742.000, harga sewanya yaitu 100 juta rupiah, dengan areanya 10.000 meter persegi. Di sini terdapat data kuantitatif yang selanjutnya akan dilakukan normalisasi. Normalisasi sini dilakukan untuk menyesuaikan skala yang digunakan pada faktor kualitatif. Kemudian untuk data kualitatifnya, di sini terdapat ada 4 faktor, yaitu akses transportasi, budaya masyarakat, potensi pasar, dan kualitas SDM. Kemudian, di sini terdapat penentuan tingkat bobot perkalian dengan skor masing-masing faktor. Di situ terdapat WT. WT itu merupakan weight factor yang didapatkan dari priority factor berdasarkan beberapa faktor menggunakan AHP. Jadi, berdasarkan perhitungan ini didapat alternatif yang terpilih yaitu alternatif 3 atau Kota Bandung 3 dengan totalnya yaitu 87,34. Dan berikutnya merupakan routing sheet. Pada routing sheet ini dapat kita tentukan bahwa jumlah aktual mesin yang kita butuhkan sebanyak 14 unit, di mana jumlah tersebut diasumsikan dari beberapa komponen, yaitu berupa aktual mesin, jumlah aktual mesin, dan jumlah mesin sebenarnya. Di mana karena ini adalah pabrik baru, maka jumlah mesin aktual itu adalah 0. Berikutnya merupakan stacking MHE, waktu dan frekuensi pengantaran optimal. Jumlah stacking maksimum pada dari setiap departemen ke departemen lainnya cukup berbeda. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap komponen memiliki perbedaan panjang, lebar, tinggi, dan juga bebannya. Namun pada stacking paling kecil, yaitu terletak pada departemen N ke W dan juga W ke area shipping, di mana hal tersebut dikarenakan part pada benda yang diantarkan itu memiliki berat yang paling besar, di mana produk sudah menjadi kesatuan yang utuh. Berikutnya merupakan jumlah MHE terpilih. Adapun faktor yang digunakan yaitu 1 dan 37. Baik 1 dan 37, keduanya sama-sama menggunakan 1 MHE. Berikutnya adalah waktu optimal. Untuk unit load 1 diperlukan waktu 1.500 menit dan unit load 37 674 menit. Sehingga kami membutuhkan waktu yang lebih singkat, yaitu kami memilih unit load sebesar 37. Dan berikutnya merupakan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses. Berdasarkan product structure, frekuensi pengantaran yang kami butuhkan hanyalah 1 dari setiap departemen ke departemen lainnya. Yang kelima adalah luas area. Untuk luas area sendiri, kami memerlukan luas area production floor dan juga luas area kantor. Untuk production floor, kami mempertimbangkan dari luas mesin, banyaknya mesin, dan juga allowance tertentu. Dan untuk area luas kantor, itu ditentukan oleh banyaknya barang dan juga banyaknya ruangan seperti CEO room, CEO and employee room, meeting room, living room, dan juga kitchen. Baik, di sini saya akan menjelaskan from to chart dari si Vinakula. From to chart itu biaya setiap perpindahan dipetakan menurut pergerakan dari satu departemen ke departemen lainnya. Dengan from to chart si Vinakula ini dapat mengetahui pergerakan setiap barang beserta biaya perpindahannya, serta mempertimbangkan efisiensi dari pola perpindahan. Pada case Vinakula ini, total biaya yang diperoleh adalah sebesar Rp192.622. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang initial layout setelah ARC. Baik, di sini terdapat ARC dengan additional facilities dan juga initial layout dengan
additional facilities, dan juga AAD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang final layout. Berdasarkan output WinKSB, didapatkan final layout seperti yang tertera pada gambar, dengan total cost yang diperoleh dari layout terpilih sebesar Rp100.533 dengan perpindahan secara rektilinear. Dengan layout tersebut didapatkan total flow to all departments nilai 22.098 dan layout distance dengan subtotal sebesar 4.145,40. Berikut merupakan final layout SketchUp. Pada final layout ini, kami memaparkan production floor. Berikut merupakan ruangan lantai produksi yang digunakan si Vinakula dalam memproduksi portable mixer bottle. Selanjutnya, kita memasuki ke area kantor, di mana area kantor ini terdapat ruangan CEO, ruangan pegawai, living room, kitchen, dan juga meeting room. Pada bagian kanan terdapat area parkir yang digunakan oleh si Vinakula. Lalu berikutnya terdapat area masjid, area toilet, dan juga kantor security center. Dan bagian terakhir adalah kantin perusahaan. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari FRI 006. Untuk kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.